Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Herlina. Hari ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, sudah sangat dikenal oleh awam bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Dan fakta nyatanya lebih luas bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya. Bahkan extraordinary crime. Dengan demikian pengertian lingkup dan bentuk korupsi dapat ditelisik secara harfiah, yuridis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Terkait hal itu, terdapat banyak bentuk dan perbuatan adapun perilaku penyimpanan dalam lingkup sebagai korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setidaknya ada 8 kelompok delik korupsi, yaitu kelompok A, delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan kedua, kelompok delik penyuapan atau aktif maupun pasif, dan yang ketiga ada kelompok delik penggelapan dalam jabatan, dan keempat ada kelompok delik pemerasan dalam jabatan. Sementara itu, teori Ramírez Torres mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan, atau bisa disebut dengan crime of calculations, bukan hanya sekedar keinginan atau passions. Namun, seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang dapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat, serta kemungkinan tertangkap yang relatif kecil. Lalu, pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjut dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya korupsi dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, politikal, dan konsisten penegak hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu, secara garis besar, strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. A. Meningkatkan integrasi dan etika penyelenggaraan negara. B. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi. C. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat. Dan D. Menegakkan hukuman yang tegas, konsisten, dan terpadu. Adanya berbagai ketentuan kemudian dibuatnya kesepakatan bersama memperkokoh keterpaduan dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi. Pada gilirannya akan membawa dampak positif dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah komitmen penegakan hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.